Selamat datang semuanya di channel YouTube YRC Yonghwa Review Channel. Kami akan menyajikan review film-film yang populer dan pastinya akan mengajak kalian menyimak alur cerita filmnya dengan baik dan menyenangkan. Buat kalian yang lagi rebahan atau yang lagi sekedar santuy, ambil camilan dan kopinya, kita simak review film yang satu ini. Pada video kali ini kita akan mereview salah satu film dari Korea Selatan yang bergenre keluarga, yaitu The Miracle in Cell No. 7. Film ini termasuk salah satu film tersedih yang dibuat di Korea. Film ini disutradari oleh Lee Wan Kyung dan pertama kali dirilis pada tanggal 8 Maret 2013. Film ini berdurasi 127 menit dan film ini meraih prestasi dengan mencetak rekor dengan ditonton lebih dari 12,8 juta penonton selama 46 hari penayangan. Film ini menceritakan seorang ayah bernama Lee Yong-go yang diperankan oleh Ryo Seung-ryong, seorang pria memiliki keterbelakangan mental. Ia mempunyai seorang putri kecil bernama Ye-sung yang diperankan oleh Kang So-won pada saat kecil dan diperankan oleh Park Shin-hye pada saat Ye-sung sudah dewasa. Lee Yong-go, seorang lelaki berusia 40 tahun yang juga penyandang disabilitas, harus menerima kenyataan pahit. Dirinya dijebloskan ke dalam penjara. Dia dituduh setelah membunuh Ji-yong, anak dari seorang komisaris jenderal kepolisian di Korea. Awal dari cerita ini adalah ketika Ye-sung mempunyai satu keinginan, dan keinginannya sangat sederhana, yakni membeli tas kuning bergambar Sailor Moon. Setiap hari, Ye-sung dan ayahnya selalu melewati toko tas tersebut untuk mengintip dari kaca dan berandai dapat segera membeli tas Sailor Moon itu. Namun, ayahnya tidak bisa membelikan tas itu karena belum mempunyai uang yang cukup. Hingga pada suatu hari ketika sang ayah sudah mendapatkan gaji dari pekerjaannya sebagai tukang parkir, mereka pun pergi ke toko tas untuk membelinya. Tetapi tas yang hanya satu-satunya itu sudah di tangan pembeli lain, yaitu dibeli seorang anak perempuan bernama Ji-yong, putri dari seorang komisaris kepolisian di Korea. Sang ayah pun meminta Ji-yong untuk menjual tasnya kepada Ye-sung. Namun, Ji-yong tidak ingin memberikannya. Setelah itu, anak komisaris polisi tersebut menemui Lee Yong-go untuk memberitahu bahwa ada toko lain yang menjual tas yang sama. Ayahnya pun mengikuti anak tersebut. Namun, saat mengikutinya, pada saat di perjalanan menuju toko menjual tas itu, Ji-yong terjatuh di jalan sehingga meninggal dunia. Dari sinilah Lee Yong-go terjebak sebuah kasus berat dengan tuduhan melakukan kekerasan seksual, penculikan, hingga pembunuhan. Akhirnya, Ye-sung pun berpisah dengan ayahnya karena Lee Yong-go harus dijebloskan ke dalam penjara atas tuduhannya. Kemudian, Ye-sung dikirim ke dalam lembaga pengasuhan. Ayahnya dimasukkan ke dalam sel penjara nomor 7, yaitu sel yang mempunyai tingkat keamanan yang tinggi dan dihuni oleh narapidana yang memiliki kasus berat. Saat di dalam sel, Lee Yong-go mendapatkan penyiksaan. Ini karena penghuni sel nomor 7 itu mengetahui bahwa penyebab Lee Yong-go masuk penjara karena kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang dianggap sebagai kejahatan fatal di Korea. Tak lama kemudian, karena beberapa insiden yang terjadi, terbukti bahwa Lee Yong-go adalah seseorang yang mempunyai hati baik dan penolong. Narapidana lainnya pun mulai bersikap baik kepadanya. Mereka pun mulai bersahabat. Karena perbuatan baik Lee Yong-go, teman-teman di sel nomor 7 itu pun ingin mengabulkan permintaan Lee Yong-go, yaitu bertemu dengan putrinya, Ye-sung. Akhirnya, penghuni sel nomor 7 membawa Ye-sung dengan diam-diam ke dalam sel. Saat datangnya Ye-sung ke dalam sel, pada bagian ini adalah momen-momen yang sangat mengharukan dan menegangkan.
Setelah itu teman-temannya berupaya membantu Lee Yong-go untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah saat di persidangan nanti. Mereka pun membantu sang ayah untuk terus berlatih pada saat persidangan. Saat itu, semuanya dikejutkan dengan pengakuan Lee Yong-go yang berbicara tak sebenarnya dan membenarkan tuduhan terhadapnya selama ini. Lee Yong-go mengaku bahwa dirinya melakukan semua tindak kejahatan yang dituduhkan terhadapnya selama ini. Hal tersebut ternyata adalah ancaman dari komisaris polisi yang merupakan ayah dari anak yang meninggal itu. Komisaris mengancam akan membahayakan Yesung putrinya jika Lee Yong-go tidak mau mengakui tindak kejahatan yang sebenarnya. Dan itu tidak dilakukan dia sama sekali. Karena sang ayah sangat menyayangi dan mencintai Yesung putri kecilnya, dia rela mengakui tuduhan terhadap dirinya, hingga pada akhirnya Lee Yong-go dijatuhi hukuman mati atas tuduhan yang sama sekali bukan perbuatannya. Saat Yesung sudah tumbuh menjadi dewasa, ia menjadi seorang pengacara dan ia masih bersahabat dengan penghuni sel nomor 7 lainnya. Dan saat itu, Yesung kembali mengusut tentang peristiwa yang menuduh ayahnya. Akhirnya, persidangan kasus Lee Yong-go pun digelar ulang. Dengan dibantu teman-teman ayahnya, Yesung berjuang mati-matian untuk membersihkan nama sang ayah, untuk membuktikan bahwa ayahnya, Lee Yong-go, tidak bersalah. Cerita ini berakhir dengan status kejahatan Lee Yong-go tidak bersalah. Oke semuanya, terima kasih telah menyimak review film ini sampai akhir. Nantikan review film-film populer lainnya di channel YRC. Dan jangan lupa bantu subscribe channel ini agar terus berkembang ya. Thank you for watching. Sampai jumpa.